Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'us rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صيبا نافعا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء wal fahsya wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kita petunjuk. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak seorang pun pula dapat memberikan petunjuk kepadanya. Dialah satu-satunya zat yang maha besar, yang maha terpuji, yang maha mulia, yang mampu atas segala-galanya. Maka syukur yang benar itu hanya dinisbatkan kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Karena kalaupun kita mendapatkan sesuatu, kita tetap mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada orang yang seandainya memang melalui dia Allah turunkan nikmat tersebut, kita ucapkan terima kasih. Namun semuanya itu berkat izin dan berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah alhamdulillah dan masya Allah. Yang kedua, salawat ma'as salam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada pada tanggal 27 Ramadan 1441 Hijriah, dan Masya Allah hari ini turun hujan, yang mana doa yang disunnahkan ketika turun hujan adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kemudian juga kita disunnahkan untuk memperbanyak doa ketika turun hujan. Nah, saat ini turun hujan, kebetulan juga saat ini adalah Ramadan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari mara bahaya. Mudah-mudahan Allah angkat pandemi ini, Allah angkat COVID-19 ini, Allah hilangkan COVID-19 ini, dan Allah turunkan obatnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, yang pandai bertakwa, yang pandai mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang nanti berkumpul di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sore hari ini kita akan membahas suratul Syams. Surat Asy-Syams. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim,
kita akan selesaikan dulu ya, karena surat Asy-Syams ini sebanyak 15 ayat. Kita insyaallah akan selesaikan dari ayat 1 sampai ayat 10. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi matahari dan waktu duhanya, demi bulan yang mengiringinya, demi siang yang menampakkannya, demi malam yang menyelimutinya, demi langit dan apa yang dibangun dan apa yang dibangunnya dan pembangunannya, dan demi bumi dan penghamparannya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, memberikan petunjuk ya, jalan kejahatan maupun jalan kebaikan. Maka berbahagialah orang yang mensucikannya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suratul Syams. Surat ini adalah termasuk golongan Makkiyah, yang mana Allah Ta'ala hampir ya bahwasanya dalam suatu surat ini Masya Allah panjang sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari ayat pertama sampai ayat ke-7 isinya sumpah semua. Ya, Allah Ta'ala mengatakan wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini ya bahwasanya bersumpah demi matahari sesuai dengan nama suratnya Asy-Syams. Matahari adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Ya, kalau dalam lingkaran kita istilahnya Bima Sakti. Ya, di dalamnya ada nanti matahari, bumi dan sebagainya, planet-planet yang lain, maka yang terbesar adalah matahari. Ya. Kalau galaksi yang itu, sebenarnya galaksi kan banyak. Ya. Sehingga matahari yang Allah katakan di sini katakan Asy-Syams adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Maka Allah bersumpah demi matahari dan waktu duhanya. Berarti di sini bahwasanya ada sesuatu hal yang sangat istimewa, ada hal yang sangat besar. Ya, sudah kita pelajari ketika Allah bersumpah dengan sesuatu berarti ada hal yang berbeda dengan hal tersebut. Ya, ada sesuatu yang berbeda, yang istimewa. Maka matahari, Allah bersumpah dengan makhluknya di sini, dengan matahari. Dan matahari adalah makhluk yang sangat besar. Jauh kita. Ya.
Bahkan kita melihat pun tidak mampu. Melihat matahari dengan mata telanjang tidak kuat mata kita. Apalagi kalau seandainya kita didekatkan dengan matahari. Ya. Kita yang jauh begini saja tidak mampu melihat sinarnya. Ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam pernah ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah katakan lan tarani. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kamu bisa melihat aku. Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya, kata Allah apa? Gunung pun akan pecah. Tidak mampu. Ya. Ini matahari. Ya, matahari yang kita di dunia ini tidak mampu kita lihat dengan mata telanjang. Sehingga Allah bersumpah dengan ini. Ini makhluknya. Salah satu makhluknya. Ya. Allah bersumpah lagi. Wal qamari idza talaha. Yang lebih kecil daripada matahari. Qamar, bulan. Ya. Wal qamari idza talaha. Dan Allah bersumpah demi bulan yang mengiringinya. Ya kan? Begitu terus. Kadang-kadang nanti ya di pertengahan bulan terakhir ya matahari yang akan mengelilingi bulan gantian. Ya, yang dimaksud di sini munculnya hilal, perubahan bulan, perubahan. Ya. Perubahan bulan yaitu wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringi matahari tersebut. Siapa yang mampu membuat beredar secara teratur? Ya. Siapa yang mampu bahkan teratur ya dari awal penciptaan sampai sekarang. Kalau ini seandainya tidak beraturan, apa yang akan terjadi ketika matahari bertemu dengan bulan? Apa yang terjadi? Kiamat. Lantas siapa? Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beda dengan ciptaan kita. Ciptaan kita manusia ketika menciptakan sesuatu paling bertahan hanya beberapa tahun, puluh tahun dan sebagainya. Tapi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar-besar ini, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini bagaimana? Ya, yang begini saja ini adalah sebagai tanda bagi kita. Besar, sangat-sangat besar. Ya, akal kita belum begitu bisa nyampe dengan yang begini. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Kemudian Allah katakan wan nahari idza jallaha, dan apabila siang hari menampakkannya. Ya. Siang hari menampakkan. Jadi bumi ini tidak malam terus. Allah ganti dengan yang namanya siang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terjadinya pergantian malam dan siang terus begitu adalah sebagai apa? Tanda bagi orang yang berakal. Kalau akalnya dipakai, dia akan bisa, ini siapa yang bisa muter kayak gini? Ada siang, ada malam. Kalau bayangkan seandainya malam terus, orang bakal tidur terus. Kalau siang terus, orang kerja terus. Di sini dia. Jadi ada usaha, ada istirahat. Usaha, istirahat. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, wal-laili idza yaghsha. Ya, wal-laili idza yaghshaha. Dan demi malam apabila menyelimutinya. Malam datang sekarang. Tadi siang, sekarang malam. Ya. Baru was-sama'i wa ma banaha. Baru Allah bersumpah lagi dengan yang ya makhluknya yang besar, apa itu? Sama langit dan pembangunannya. Kita disuruh berpikir. Allah bersumpah dengan langit. Kita disuruh berpikir sama Allah di sini. Ya, kenapa? Karena memang setiap ayat itu harus ditafakuri, difikirkan. Diambil pelajarannya. Ada apa dengan langit dan bagaimana pembangunannya, bisa kita mikir. Ya. Lihat, Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan. Ya.
bahwasannya ya, yaitu langit bisa tetap di atas, tidak ke bawah. Bayangkan ya, namanya langit itu di atas, tidak pernah jatuh, tidak pernah jatuh. Dan pernahkah kita menemukan tiang langit? Kalau kita mau bangun atap rumah, ya, genteng dan sebagainya, kita tentu harus masang tiang-tiang di bawahnya supaya bisa berdiri, ya, supaya bisa jadi loteng di rumah kita atau genteng di rumah kita supaya bisa melindungi di atas. Di sini Allah Subhanahu wa taala bayangkan langit dibuat secara sempurna. Siapa yang mampu melakukan hal ini? Dialah zat ya yang maha pencipta, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disuruh mikir. Ini bayangkan, Masya Allah. Apalagi kalau kita naik pesawat, kita akan melihat bagaimana langit itu, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kita di atas awan, apalagi seakan-akan kita ini Masya Allah sangat-sangat kecil, tidak ada apa-apanya di dunia ini. Lihat langit yang begitu sangat luas. Bayangkan kalau kita seandainya dibuang dari atas pesawat, tidak mungkin kita bisa berdiri. Ini manusia, artinya apa? Lemah manusia ini. Jangan pernah merasa sombong. Ini makhluk Allah yang besar-besar. Langit, matahari, bulan. Ini makhluk yang besar-besar. Jangan pernah merasa sombong. Dan mereka semua bergerak, mereka semua beraktivitas. Ini para ulama mengatakan, ya, mereka semuanya beraktivitas. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, yang besar saja takut sama Allah. Yang besar saja melakukan apa yang diperintahkan. Kita manusia tidak seberapa. Tidak seberapa, tapi pelanggarannya banyak. Ya. Sekarang kita lihat, Masya Allah, kita dalam kondisi pandemi, dalam kondisi musibah seperti ini seharusnya banyak-banyak istighfar. Namun apa yang terjadi? Konser terjadi. Ada apa ini? Allah padahal mengatakan wa ma kunna mu'adzab. Bahwasanya kami tidak akan mengazab suatu kaum selama mereka mau beristighfar. Kalau ada masih di muka bumi ini orang yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan lindungi. Tapi bayangkan ada orang konser sambil istighfar. Astagfirullah, sambil konser. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, maka dari itu ini pelajaran bagi kita. Ini makhluk-makhluk yang sangat besar, takut mereka beraktivitas. Ya, mereka melakukan, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya ketika ya malam itu datang, mataharinya hilang, artinya diselimuti oleh kegelap gulita, Allah taala mengatakan bahwasannya hamba-hambaku ditutupi oleh malam, ditutupi oleh makhlukku yang besar. Hamba-hambaku ditutupi oleh makhluk-makhlukku yang besar. Ini ma'asyiral muslimin rahmatullah. Kemudian Allah katakan lagi wal ardi wa ma tuhaha. Baru tempat kita sekarang. Allah bersumpah demi bumi. Bayangkan bumi kita. Ya. Wa ma tuhaha, dan penghamparannya. Kita bebas berjalan kemana. Ya, kemana-mana kita bisa. Kita mau berangkat kemana ya. Jadi sekarang apalagi kalau kita di Bali, bypass, jalannya landai, lancar. Tohaha. Siapa yang mampu membuat seperti ini? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah katakan lagi, wa nafsi wa ma sawwaha. Sekarang kepada diri kita ayo, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Demi jiwa, ini kita nih. Dan penyempurnaannya, kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Manusia ini sudah dalam keadaan bentuk yang terbaik, Masya Allah. Matanya 2. Bayangkan kalau seandainya Allah kasih antum mata 1, ya, kita sulit untuk melihat. Tidak bisa sakit begitu ya. Jadi dua-duanya ini baru bisa fokus. Apalagi kalau antum 1 dikira dajjal nanti, malah diburu sama orang. Kita Masya Allah diberikan nikmat ini. Jari yang masih ada 5, ya. Kemudian telinga 2, kemudian ada lubangnya dan sebagainya. Ini nikmat, ini namanya penyempurnaan. Kita disuruh mikir lagi sama Allah, ini loh siapa yang mampu buat seperti ini? Gak ada manusia yang buat. Kita datang ke bidan, ya, paling hanya dikasih obat, vitamin dan sebagainya. Tapi tetap penciptaan itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang sudah minum obat yang baik, vitamin yang bagus dan sebagainya, ternyata Masya Allah ada kekurangan pada anak tersebut. Mungkin mohon maaf ada jarinya, atau mungkin mohon maaf yang kembar kadang ada yang menempel begitu, atau mungkin maaf lubang duburnya tidak ada, ya. Sehingga kita diciptakan dalam keadaan yang Masya Allah tidak kekurangan. Bersyukurlah, bersyukur. Lalu di sini Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah berikan petunjuk jalan baik dan buruk. Artinya apa? Allah kasih ini jalan baik dan jalan buruk. Kita dikasih milih sama Allah, tidak dipaksa, dikasih milih. Ya. Cuma Allah peringatkan apa? Qad aflaha man zakkaha. Maka berbahagialah orang yang mensucikannya. Artinya apa? Dia mencari jalan yang baik. Maka orang yang berjalan di atas kebaikan, berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sebenarnya apa? Man zakka, maka di aflaha, yaitu dia akan berbahagia kalau dia berjalan di atas kebaikan. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang dassaha, ya, mengotorinya. Artinya jiwa ini. Tadi kan Allah katakan fa alhamaha fujuraha wa nafsi wa ma sawwaha. Diberikan jiwa. Ini kalau dikotori jiwa ini, hati-hati, Allah katakan merugi. Kotornya dengan apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan amal soleh. Kotor jiwa ini. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya diibaratkan hati ini, jiwa ini itu seperti kertas putih. Ketika suatu dosa dilakukan, ya sudah, titik hitam. Dosa dilakukan, titik hitam lagi dipasang terus begitu. Siapa yang mengotorinya, maka dia khasiro, akan merugi. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Manusia diberikan pilihan oleh Allah, tidak dipaksa begitu saja. Ya, dikasih pilihan. Ini baik, ini buruk. Bahkan Allah katakan, ya, jadi Allah turunkan kitab dan Allah turunkan penjelasnya. Siapa? Dialah para nabi dan para rasul. Turun kitab. Al-Quran Allah turunkan. Allah jelaskan. Kita kan tidak bisa memahami, tapi Allah jelaskan. Melalui siapa? Melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh maksudnya Al-Quran. Siapa yang mau ini? Tinggal hanya mengikuti saja. Ya. Maka merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Kama asyarul muslimin rahimakumullah. Ini adalah di detik-detik terakhir berakhirnya Ramadan. Apalagi dalam kondisi saat ini COVID-19 ini. Kita tidak tahu apa kejadian besok, kita tidak tahu. Apakah ini masih panjang atau sudah pendek, apakah obat sudah ketemu, kita tidak tahu apa. Ayo kita maksimalkan sekarang. Kita berusaha semaksimal mungkin, ya, beribadah pada detik-detik Ramadan ini. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Allahu a'lam. Maka mampu, silakan perbanyak beristighfar, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di malam hari.
Ya, kalau bisa 3 hari ini coba ya, yang mungkin ya ada di antara kita yang memang belum sempat melakukan bangun malam, coba dipaksa tinggal 3 hari. Kita paksakan diri kita, ya Allah saya pingin bangun jam 3, saya pingin bangun jam setengah 3 dan sebagainya. Paksakan diri. Dalam 1 tahun ini ya, masa kita terus tidur saja? Ya adalah hal yang spesial. Maka tinggal sisa 3 hari ini, siapa tahu ya, yang sedikit ini kita berusaha untuk mensucikan diri kita. Kita berusaha untuk membersihkan diri kita. Siapa tahu Allah kabulkan. Ya. Siapa tahu dengan ibadahnya cuman sebentar itu saja, ternyata kitalah termasuk orang yang bertakwa. Allahu a'lam. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qad aflaha man zakkah. Maka beruntunglah, berbahagialah orang yang mensucikannya. Maka 3 hari ini ya kita berpesan, hanya bisa berwasiat berpesan, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan detik-detik terakhir Ramadan ini, dan kita berharap bahwasanya Allah mensucikan jiwa-jiwa kita. Allah mensucikan amalan-amalan kita. Dan kelak di hari kiamat kita akan berkumpul bersama orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.